Berkat kepiawaian mereka dalam melaut, para pedagang Bugis yang mendominasi perdagangan di pulau-pulau bagian timur Kepulauan Indonesia, berbondong-bondong ke Riau, di mana bangsa mereka mempunyai pengaruh politik yang kuat, dan memegang pengaruh, serta kekuasaan, di sana dalam jangka waktu yang lama. Ketika Belanda mulai memonopoli perdagangan di wilayah tersebut, pada abad ke-18, pusat kekuasaan suku Bugis di Riau terancam. Penguasaan Belanda atas Indonesia, Hindia Belanda, dan blokadenya memutus jalur perdagangan rempah-rempah tradisional suku Bugis dari Sulawesi ke Jawa. Hal ini memaksa mereka untuk merantau ke daerah lain untuk melanjutkan perdagangan. Bentrokan bersenjata dengan Belanda di Indonesia mengakibatkan 500 orang Bugis melarikan diri dari Makassar untuk menetap di koloni Inggris yang masih muda di Singapura bersama kepala suku mereka, Ella Rajadewa Arung Blawa, pada bulan Februari 1820. Kemunculan pertama armada Bugis yang ganas dan suka berperang membuat takut penduduk Singapura, yang lega karena mereka datang sebagai pemukim, membawa wanita dan anak-anak mereka. Ini adalah kelompok imigran terbesar, dan John Crawford, penduduk Singapura dari tahun 1823-1826, dengan senang hati menyambut komunitas keluarga yang seimbang, yang akan menarik perdagangan Bugis yang berharga. Ia menolak menyerahkan Arung Blawa kepada utusan Belanda yang menuntut ekstradisinya, dan malah memberinya suaka di Singapura. Orang Bugis kemudian membangun kampungnya di sepanjang Sungai Rochhore. Dengan membawa jaringan perdagangan mereka yang sangat berharga, suku Bugis dengan cepat menjadi komponen penting perekonomian pulau tersebut. Kehadiran mereka cukup signifikan untuk diperhatikan oleh Stamford Raffles. Pada tahun 1824, terdapat sekitar 1851 orang Bugis di Singapura, yang merupakan lebih dari 10% populasi pulau tersebut. Populasi Bugis di Singapura mencapai puncaknya pada sekitar 2.000 orang pada tahun 1830-an ketika para pedagang Bugis memonopoli perdagangan dengan pulau-pulau bagian timur Kepulauan Melayu. Rencana induk pemukiman Raffles tahun 1828, yang dikenal sebagai Raffles Town Plan atau Jackson Plan, mengikuti pendekatan rasial dalam mengalokasikan ruang hunian ke berbagai komunitas di Singapura. Pemerintah memberikan tanah kepada suku Bugis di antara Kampong Glam dan Sungai Rochhore, dekat lokasi stasiun MRT Lavender saat ini. Kawasan yang berada di tepi kanan sungai, dan awalnya dihuni oleh orang laut ini, secara logika diberi nama Kota Bugis atau Kampung Bugis. Letaknya dekat Kompleks Sultan, dan jangan bingung dengan Kampung Bugis kontemporer di Kalang. Nama Kota Bugis muncul di peta Singapura dari tahun 1825. Luasnya bahkan lebih luas daripada wilayah luas yang diperuntukkan bagi komunitas perdagangan Bugis, dan diberi label Bugis Campong dalam Jackson Plan, rencana kota Singapura yang dibuat oleh Letnan Jackson pada bulan Desember 1822. Permukiman Bugis kemudian meluas ke tepi utara dan kiri Sungai Rochhore, dekat jembatan Kalang yang sekarang, serta ke tepi Sungai Kalang. Lokasi ini juga nyaman dan praktis karena orang Bugis dapat menambatkan perahu dagangnya di dekatnya. Pada tahun 1822, wilayah tersebut terdiri dari kompleks-kompleks besar yang dimiliki oleh 20 saudagar Bugis terkemuka dan para pengikutnya. Kota Bugis baru kemudian didirikan di Kampong Rochhore, di tempat yang sekarang menjadi area antara stasiun MRT Lavender dan kawasan perumahan Crawford. Belanda akhirnya mengizinkan Arong Blawa untuk kembali ke Riau, namun pada saat itu ia sudah menetap di Singapura dan, bersama banyak pengikutnya, memilih untuk tetap tinggal. Sebagian besar dari mereka menikah dengan orang Melayu setempat, dan berasimilasi dengan budaya Melayu. Komunitasnya berkembang pesat dan Singapura segera menjadi pusat perdagangan Bugis di kepulauan bagian barat. Pada saat sensus pertama dilakukan pada tahun 1824, terdapat 1951 orang Bugis yang tercatat di Singapura, lebih dari 18% dari populasi pulau tersebut, yang berjumlah 10.683 jiwa. Pada tahun 1830-an, suku Bugis telah menetap di Singapura,
dan membentuk mayoritas komunitas pionir di kawasan Kampung Glam. Pada tahun 1881, sensus penduduk melaporkan terdapat 2053 orang Bugis di Singapura. Orang Bugis secara bertahap membentuk kampung dan pemukiman di tempat-tempat seperti Kampung Bugis, di sekitar Sungai Kalang, Kampung Supo, Jalan Pelatok dan Jalan Pegang. Berbagai faktor selanjutnya menyebabkan menurunnya populasi Bugis di Singapura. Pada tahun 1847, Makassar diubah menjadi pelabuhan bebas. Pada penghujung abad ke-19, peran orang Bugis sebagai pedagang maritim berkurang seiring dengan berkurangnya perdagangan laut lokal. Para pedagang Bugis kini melengkapi jalur pelayaran modern dengan berfungsi sebagai penghubung ke daerah-daerah terpencil yang seringkali terletak di perairan dangkal. Akibat perubahan struktural dalam perdagangan laut regional ini, suku Bugis kehilangan posisi perdagangan maritim mereka yang dominan, dan jumlah mereka di Singapura pun menurun. Pada tahun 1860, hanya tersisa sekitar 900 orang Bugis di pulau tersebut.